Perkenalkan, saya Marlina Septiani, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Fisika. Adapun maksud dan tujuan video saya kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan menjelaskan materi yang pertama, fase perkembangan anak-anak dan remaja, yang kedua, konsep dasar pendidikan, dan yang ketiga, hubungan konsep dasar perkembangan dengan konsep dasar pendidikan beserta contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, fase perkembangan anak-anak. Fase perkembangan anak-anak itu terdiri dari 5 fase utama. Yang pertama, fase tengkurap. Yang kedua, fase duduk. Yang ketiga, fase merangkak. Yang keempat, fase berjalan. Yang kelima, fase melompat. Berikut penjelasannya dari masing-masing fase. Penjelasan mengenai fase yang pertama, yaitu fase tengkurap. Fase tengkurap adalah fase pertama perkembangan anak yang dapat dilihat oleh orang tua. Mungkin terlihat sepele, bukan? Ya, pasti sangat terlihat sepele. Nyatanya, proses fase tengkurap ini merupakan salah satu bentuk awal perkembangan yang sangat penting pada bayi berusia 3-4 bulan. Proses tengkurap menandakan bahwa lehernya sudah mulai kuat untuk menopang kepalanya. Saat bayi bisa menggerakkan tubuh untuk tengkurap sendiri dari posisi terlentang, itu menandakan bentuk koordinasi antara leher bayi sudah sangat baik. Sebelum bayi mulai tengkurap, biasanya mereka menunjukkan tanda-tanda perkembangan seperti mulai mengangkat kepala, memandang dan mengikuti pergerakan objek, serta mulai membuka dan menggenggam sesuatu yang mereka raih. Perkembangan tersebut diikuti dengan kemampuan untuk berguling. Yang kedua, fase duduk. Setelah ia berhasil mengangkat badannya sendiri, si kecil akan siap untuk melakukan fase berikutnya, yaitu fase duduk. Di dalam fase ini, si kecil memasuki usia 6-7 bulan. Karena di masa usia 6-7 bulan ini, tulang leher dan punggungnya sudah semakin kuat. Pada tahap ini, si kecil mungkin sudah bisa menunjukkan kemampuan untuk duduk, meski belum bisa duduk untuk tegap, kadang masih sedikit terjatuh. Untuk melatihnya, biasanya orang tua memberikan sandaran yang empuk agar si kecil merasa nyaman. Orang tua selalu mengawasi si kecil dan jangan lupa untuk terlalu memanjakan dan menjaga sekitarnya agar si kecil terjaga dan tidak terjatuh dan terbentur keras. Pada fase perkembangan anak di fase duduk ini yang juga bertepatan dengan fase empasi atau MPASI, orang tua dapat mempersiapkan si kecil duduk di kursi bayi, kurangi frekuensi menyuapi si kecil dengan produksinya karena waktu makan ini bisa menjadi kesempatan anak untuk berlatih duduk. Yang ketiga, fase merangkak. Setelah si kecil berhasil melewati fase duduk, dia akan semakin mengetahui bagaimana cara menjaga keseimbangan tubuh. Dengan keseimbangan yang lebih baik, ia akan bisa belajar untuk merangkak. Dalam salah satu fase penting dalam perkembangan anak ini, orang tua belajar untuk lebih memperhatikan si kecil. Karena fase perkembangan anak ini akan melatih untuk si kecil melatih kekuatan otot tangan dan kaki. Dengan meletakkan kedua tangan di atas dan dalam posisi duduk, si kecil akan mulai mendorong maju mundur dengan tangan dan lututnya. Lama-lama, ia akan menyadari gerakan itu dapat membuat bergerak maju dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fase merangkak ini adalah fase perkembangan anak, di mana si anak
menjadi dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal. Yang pertama, minat yang makin menetap terhadap fungsi-fungsi intelek. Yang kedua, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dalam pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Yang keempat, egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri diganti dengan kesehatan
atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri atau growth berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti penting pertumbuhan